TPNPB Kodap 16 Yahukimo dengan tegas bilang ke aparat militer Indonesia di Yahukimo, kalau benar-benar mau lawan kami, silakan datang dengan senjata. Lawan kami pakai senjata, bukan pakai mobil tahan peluru. Kalau pakai itu, berarti kalian takut, pengecut, atau bukan laki-laki sejati di medan perang. Dan soal 2 anggota militer yang tertembak tapi bilang hanya kena kayu, itu kami bilang bohong besar. Kemarin itu kami sudah kasih jatuh 2 nyawa. Tapi kau bilang, teleponnya kau bilang, ini kami kena dari apa? Kayu. Itu kau tipu. Kau mau tipu siapa? Kami sudah tembak itu, dua nyawa itu. Dua manusia. Jadi kita yang benar-benar lakukan. Wah, pasukan Kopi Tua. Nawi, organ pasukan Kopi Tua, penembakan Jalan Gunung. Nawi. Siapapun yang datang di bagian wilayah Jalan Gunung harus ikuti kami punya perintah. Kalau tidak, kami akan tembak. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. TPNPB Kodap 16 Yahukimo mengaku bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota militer Indonesia dan 1 intelijen di Dekai. Siaran pers kedua dari manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Pada hari Sabtu, tanggal 26 bulan Juli tahun 2025, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB merilis berita bahwa mereka telah menerima laporan resmi dari Panglima Kodap 16 Yahukimo, Brigadir Jenderal Elkius Kobak dan Komandan Operasi, Mayor Kopitua Heluka, pada hari Sabtu, tanggal 26 bulan Juli tahun 2025. Dalam laporan itu, disampaikan bahwa pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo dari Batalion Yamue, Yalenang, dan HSSB telah berhasil tembak 2 anggota militer Indonesia pada tanggal 24 dan 25 bulan Juli 2025 saat terjadi kontak senjata di Jalan Gunung. Kedua korban itu langsung dievakuasi diam-diam dan dikirim pulang ke kampung halamannya di Jakarta. Pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo juga sudah berhasil eksekusi mati 1 orang intelijen militer dari pemerintah Indonesia atas nama Andi Hasan pada hari Kamis sekitar jam 7 malam. Atas kejadian itu, kami bertanggung jawab penuh. Kami juga mau kasih tahu kepada aparat militer Indonesia yang ada di Yahukimo bahwa kontak senjata ini memang kami yang lakukan. Jadi kalau mau kejar, silakan datang langsung ke markas TPNPB yang ada di Jalan Gunung. Dan jangan lagi tangkap-tangkap warga sipil sembarang lalu tuduh sebagai anggota TPNPB. Kami juga mau sampaikan kepada warga sipil, kalau keluar dari pusat kota Dekai menuju ke arah Jalan Gunung, baik pakai mobil maupun motor, tolong turunkan kaca mobil dan buka helm karena pasukan TPNPB sedang dalam operasi. Untuk warga imigran dari Indonesia, kami anggap sebagai intelijen. Jadi kalau kalian lewat di wilayah yang kami larang, kami siap eksekusi, mau itu tukang jual sayur, tukang ojek, maupun sopir taksi, kalau langgar ultimatum ini. TPNPB Kodap 16 Yahukimo juga dengan tegas bilang ke aparat militer Indonesia di Yahukimo, kalau benar-benar mau lawan kami, silakan datang dengan senjata. Lawan kami pakai senjata, bukan pakai mobil tahan peluru. Kalau pakai itu, berarti kalian takut, pengecut, atau bukan laki-laki sejati di medan perang. Dan soal 2 anggota militer yang tertembak tapi bilang hanya kena kayu, itu kami bilang bohong besar. Brigadir Jenderal Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluka, bersama seluruh pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo, siap lawan militer pemerintah Indonesia di Yahukimo. Kami juga sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, perang ini tidak akan selesai sampai Indonesia akui kemerdekaan bangsa Papua. Narasi ini mengikuti publikasi berita dari pihak TPNPB OPM oleh dan atas nama Sebi Sambom, juru bicara TPNPB OPM, yang dirilis pada hari Sabtu, tanggal 26 bulan Juli, tahun 2025. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. TPNPB? Siap! TPNPB? Siap! TPNPB? Siap! Papua? Merdeka! Papua? Merdeka! Papua? Merdeka! Wah. Kita tetap merdeka. Hormat. Wah. Saya sebagai Panglima Kodap 16 Yahukimo dengan pasukan batalion, ada beberapa batalion Jamue bersama batalion Jalenang bersama ASSB dengan pasukan Lampion. Dengan kita Kodap 16 Yahukimo dengan pimpinan kita
sekarang jadi di Medan Perang di Yahukimo yang terjadi di Kalite tanggal 23 sampai 24 itu atas perintah kita. Saya dengan ketua operasi Kodam 16 Yahukimo Kopituan Luka atas perintah kita yang lakukan itu dengan pasukan. Dengan kita posisi sementara di Yahukimo dan di kota. Baik, itu pertama. Yang kedua, TNI Polri harus dengar. Cukup, pemerintah sudah dibatasi wilayah di pemerintah. Itu dari Kalibontu pengaliran di pos sampai kilo 6. Di tengah itu cukup, jangan keluar dari area kota. Area kota berarti kita akan tembak. Dan kita akan eksekusi. Itu tegas. Pemerintah cukup dalam kota. Jangan lagi, menyamar jadi apa? Tukang bangunan atau penjual jam tangan atau HP di luar-luar, kita akan kasih mati. Itu adalah mata-mata. Baik, sekian dan terima kasih. Saya sebagai Panglima Kodam 16 Yahukimo dengan bersama pasukan arah berapa batalion. Kita ada di lapangan. Baik, saya kasih waktu ke Ketua Operasi Umum Kodam 16 Yahukimo Kopituan Luka. Wah. Baik, saya hanya kasih tegas kepada TNI Polri bahwa kami hari ini ada di Jalan Gunung. Nah, tempat kemarin. Itu, kami ada di situ. Jadi TNI Polri datang jangan cari masyarakat, jangan ganggu masyarakat. Kalau mau cari kami ada nih. Silakan datang cari kami. Tapi kenyataan kemarin itu kami sudah kasih jatuh 2 nyawa. Tapi kau bilang, TNI Polri kau bilang, ini kami kena dari apa? Kayu. Itu kau tipu. Kau mau tipu siapa? Kami sudah tembak itu, 2 nyawa itu. Dan hari berikut, kami baku tembak. Kami sudah siaga, tapi karena kau takut, kau bawa naik apa? Anti peluru. Itu tandanya bahwa kau sudah menyerah. TNI Polri kau di Yahukimo kau kalah. Jadi hari ini pun kami masih siaga 1. Kalau kau mau ini, silakan naik. Itu yang satu. Yang kedua, pengaliran Kalibonto sampai dengan bagian Jalan Gunung, ini sudah daerah TPN OPM. Jadi kau masyarakat siapakah mau lewat itu harus di mobil buka kaca baru lewat. Kalau tidak kami siap tembak. Orang yang kami tidak kenal kami akan tetap tembak. Kami sekarang sudah sikap bahwa siapapun yang datang di bagian wilayah Jalan Gunung harus ikuti kami punya perintah. Kalau tidak, kami akan tembak. Baik. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. TPN. Siap. TPN. Siap. TPN. Siap. Wah. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua.